Pria ini menjahit bibirnya sendiri yang luka. Dia melihat di depan cermin bibirnya yang robek sampai ke pipi. Tanpa banyak berpikir, Kapten Vidal sang ayah tiri pun langsung saja menjahitnya dengan tangannya sendiri. Setelah sebelumnya Vaughn menghilang karena kecewa atas pelanggaran Ophelia, kini ia muncul kembali dan menawarkan satu kesempatan terakhir, ujian penentu apakah jiwa Ophelia layak kembali ke kerajaannya. Ia menyuruh Ophelia membawa adik bayinya ke tengah labirin sebelum tengah malam, tepat di depan gerbang menuju dunia bawah yang akan terbuka. Namun jalannya sangat berbahaya dan waktunya sangat sempit. Dengan hati-hati, Ophelia lalu menyelinap ke kamar Kapten Vidal. Saat kamar kosong, dia mencampurkan obat tidur ke minuman Vidal, obat curian dari Mercedes. Begitu Vidal kembali dan meminumnya, efeknya pun langsung terasa. Vidal merasa tubuhnya limbung, tapi amarahnya tetap membara. Apalagi menyadari anaknya diculik, ia pun mengejar Ophelia sambil membawa pistol. Di luar, para gerilyawan mulai menyerbu markas, namun Mercedes tak tahu bahwa Ophelia dan Vidal telah menuju ke hutan. Sementara itu Ophelia pun terus berlari menembus kegelapan, menggendong adik yang masih bayi ini dan masuk ke dalam labirin yang seolah hidup membuka jalan baginya dan menutup kembali sebelum Vidal sempat mengejarnya. Ophelia pun berdiri di altar batu di tengah labirin. Di sana Vaughn sudah menunggunya memegang pisau kuno. Di bawah cahaya bulan purnama, Vaughn berkata bahwa gerbang hanya bisa dibuka dengan setetes darah dari makhluk tak berdosa, yaitu adik bayi Ophelia yang baru lahir ini. Terkejut dan takut, Ophelia tentu saja menolaknya. Ia lalu memeluk adiknya erat dan berkata, "Aku tidak akan menyakiti adikku." Vaughn berkata itu adalah tugas terakhir dari Ophelia. Jika tidak mau, maka Ophelia tidak bisa kembali ke istana. Ophelia pun berkata lebih baik dia mengorbankan dirinya sendiri daripada mengorbankan adik bayinya yang tak bersalah. Mendengar itu, Vaughn pun menghilang dalam bayangan. Namun tiba-tiba Vidal muncul dan melihat Ophelia berbicara sendiri. Tanpa banyak bicara, dia pun langsung merebut adik bayi itu, menggendongnya erat, dan tiba-tiba tanpa ampun Vidal langsung menembak Ophelia. Sungguh kejam pria ini, bahkan pada gadis yang masih kecil seperti Ophelia. Vidal lalu keluar dari labirin, tapi gerilyawan sudah menunggunya. Pedro kemudian menodongkan pistol, dan saat itu Vidal yakin bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Namun satu permintaan Vidal, ia ingin agar Mercedes menceritakan bahwa dirinya adalah ayahnya dan menceritakan kapan ayahnya meninggal. Tapi Mercedes menjawabnya dengan dingin dengan berkata, bayi ini tidak akan pernah tahu siapa ayahnya. Lalu menembak mati kapten yang dingin dan kejam ini. Mercedes lalu bergegas masuk ke dalam labirin dan menemukan Ophelia yang tergeletak sekarat bersimbah darah. Tetesan darahnya mengalir ke altar batu dan gerbang itu pun terbuka. Dalam detik-detik terakhirnya Ophelia melihat cahaya keemasan. Dia berdiri anggun dalam gaun kerajaan, disambut raja dan ratu dunia bawah, orang tuanya yang sejati. Di belakang mereka, Vaughn pun memberi hormat kepada sang putri. Sang putri telah lulus ujian, mengorbankan diri demi yang tak berdosa. Ia pun kembali menjadi putri Moana dan memerintah dengan bijaksana selama berabad-abad. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima gaji.